Bentar deh, aku mau nanya dong. Kan tadi aku waktu mapel PKWU sehabis presentasi, aku ditanya ini sama Pak Heli tentang makanan fungsional. Nah, emangnya makanan fungsional itu contohnya kayak apa sih? Oh, makanan fungsional. Jadi makanan fungsional itu contohnya kayak makanan diet, makanan untuk penyakit tertentu, dan makanan sehat. Itu sebagian yang aku tahu dari makanan fungsional. Jadi makanan fungsional itu sejenis makanan yang dibuat untuk beberapa hal tertentu gitu ya? Atau istilah lainnya makanan khusus gitu? Nah, benar banget itu yang aku maksud. Oke, Far. Sekarang aku udah tahu apa itu makanan fungsional. Oh iya Lon, terus ada nggak cara untuk mengolah makanan fungsional itu? Jadi gini, kalau cara mengolah makanan fungsional itu ada beberapa cara, yaitu seperti cara alami, cara tradisional, dan cara modern. Jadi gitu ya. Kan sekarang udah ada modern nih. Gimana cara modern untuk mengolah makanan fungsional itu? Jadi, cara modern untuk mengolah makanan fungsional yaitu dengan cara memperhatikan kandungan gizi pada bahan-bahan yang akan diolah. Contohnya, makanan khusus diet atau makanan khusus pengidap diabetes. Guys, it turned out that pandemic like this has an impact on several things, including my mentality. What's wrong with your mental state now? My mentality is down right now. I'm no longer eager to work and I feel like what I've been dreaming of doesn't seem possible. You can't be like that, bro. You haven't tried and you haven't just done it. You have determined that. How can you be successful? But it seemed impossible, and I'm not excited anymore. Come on, guys. Don't you remember the quote from Walt Disney that said all dreams can come true if we have the courage to chase them? Oh yeah, how can I be successful if I continue like this? Thank you guys for the support. You're welcome. Take it easy. Sebagai umat Katolik, tentunya kita tidak hanya berperan sebagai umat beriman saja loh, tetapi juga berperan penting sebagai SDM unggul untuk pembangunan bangsa loh. Oh ya Angel, gimana sebagai anak muda Katolik bisa melakukannya? Misalnya memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat memberikan penghasilan sesuai dengan keterampilan dan juga pendidikan yang kita dapatkan. Dan juga tentunya terlibat aktif dalam forum kerukunan antar umat beragama seperti OMK. Kiranya, apa dampak ini bagi pembangunan bangsa? Diharapkan dari kegiatan ini dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, setara, produktif, dan juga beriman. Guys, kalian udah tahu belum kalau ada beberapa hambatan-hambatan dalam usaha membangun masyarakat yang dikehendaki Tuhan dengan cara mengatasinya? Waduh, kami nggak tahu nih, emang hambatan-hambatan tersebut apa aja, Bet? Hambatannya itu antara lain adalah 1. Untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera memerlukan perubahan struktur dan sistem yang tidak adil dalam masyarakat. 2. Menghadapi situasi yang tidak adil seperti yang dilukiskan di atas, banyak anggota masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dan pasrah saja. 3. Ada kelemahan-kelemahan manusiawi yang dapat menyulitkan dalam memperjuangkan keadilan. Hehe, kirain dalam usaha membangun masyarakat yang dikehendaki Tuhan tuh lurus-lurus aja nggak ada hambatan. Ternyata ada juga ya hambatannya. Wah, ya jangan salah. Setiap usaha yang dilakukan pasti ada aja beberapa hambatan yang akan dialami. Mau tanya nih, kalau ada hambatan pasti juga ada solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ya. Kalau boleh tahu solusinya itu apa aja? Nah, iya. Solusinya itu adalah A. Masyarakat perlu disadarkan akan adanya situasi buruk yang mereka alami, contohnya berupa ketidakadilan. B. Keadilan dan kesejahteraan hanya dapat diperjuangkan dan memberdayakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan. C. Memberikan kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk menciptakan keadilan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, dan berusaha memperjuangkan keadilan dan kesetiakawanan bersama dengan mereka yang diperlakukan tidak adil. Tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Weh, oke deh. Makasih ya. Sekarang pengetahuanku tentang usaha mewujudkan masyarakat yang dikehendaki Tuhan. Iya, sama-sama. Guys, kalian tahu nggak komunitas sosial? Nah, aku juga penasaran apa sih komunitas sosial dalam masyarakat tersebut? Iya, Fer, setuju. Sebenarnya ada komunitas sosial dalam masyarakat. Menurut Macmillan dan Cevis mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Wah, iya banget tuh yang dibilang Arya tentang komunitas sosial juga disebabkan oleh komunitas terbentuk akibat kesamaan sikap, minat, kegemaran antara individu
Individu yang menjadi anggota komunitas umumnya memiliki kesamaan ras, perilaku, pemahaman, dan sebagainya. Oh iya, ciri-ciri dari komunitas sosial itu apa aja ya? Wah, oke banget nih pembahasannya. Aku mau kasih tahu kalian, ciri-ciri komunitas adalah anggotanya berpartisipasi dan terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Maksudnya adalah semua usaha anggota diintegrasikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, suatu komunitas juga memiliki lokalitas atau tempat tinggal tertentu. Oke banget guys. Tentunya dari semua itu ada faktor penurunan juga yang menjadi hal yang harus diperhatikan loh. Nah, faktor lainnya yaitu faktor pendorong yang melatar belakangi komunitas sosial, yakni adalah kesamaan darah atau keturunan. Nah, marga merupakan contoh kelompok sosial yang terbentuk melalui kesamaan darah atau keturunan. Lanjut, faktor geografis suatu daerah. Kesamaan daerah asal juga bisa mendorong terbentuknya kelompok sosial. Dan yang terakhir, kesamaan kepentingan. Keren banget ini pembahasan kita. Unsur-unsurnya juga ada dong. Unsur seperasaan. Unsur seperasaan merupakan unsur yang menyebabkan seseorang untuk berusaha mengidentifikasi dirinya seperti orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut, sehingga hal ini mendorong terhambatnya bentuk-bentuk perubahan sosial anggota kelompok lain untuk menyebut dirinya sebagai bagian dari komunitas tersebut. Unsur sepenanggungan. Setiap anggota itu pasti sangat sadar akan peran dan fungsinya dalam kelompok tersebut. Keadaan yang terjadi di dalam suatu masyarakat akan sangat memungkinkan anggota kelompok dalam menjalankan peranannya, sehingga hal ini mendorong anggota kelompok dalam mempunyai kedudukan yang sejajar dan juga pasti dalam unsur-unsur komunitas tersebut. Mantap, Rek. Namun demikian, ada juga unsur saling memerlukan. Unsur saling memerlukan mempengaruhi setiap anggota suatu komunitas untuk mencegah terjadinya disintegrasi sosial, saling merasakan sebuah ketergantungan terhadap komunitas yang diikutinya, baik dalam segi material ataupun spiritual, sehingga hal ini membuat anggota komunitas menjadi saling memerlukan. Nah, pada intinya, komunitas merupakan proses interaksi sosial bagian dari masyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu dan diikat dari solidaritas yang tinggi dan rasa persatuan akibat pengaruh dari semua anggota. Dalam suatu komunitas, anggota-anggota komunitas baik itu besar maupun yang kecil, itu selalu hidup bersama dan akan merasakan bahwa komunitasnya dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup yang utama. Karena kebutuhan seseorang tidak akan dapat terpenuhi jika ia hidup sendiri, maka diperlukan adanya hubungan sosial antar anggota komunitas. Nah, di samping itu, dalam suatu komunitas harus terdapat perasaan di antara anggotanya bahwa mereka saling memerlukan, saling tergantung dengan tujuan, kepentingan, dan kebutuhan bersama. Lon, ngomong-ngomong soal sejarah, kamu tahu nggak contoh organisasi global yang pernah diikuti sama Indonesia? Tahu itu apa namanya? ASEAN. Sepertinya sampai sekarang masih di ASEAN ya. Nah, betul. Indonesia sampai sekarang masih di ASEAN. Terus kenapa kamu tanya gitu tadi? Jadi gini, tapi tahu nggak sih kamu mengapa Indonesia mau bergabung ke komunitas global? Oh iya, kurang tahu sih kenapa. Cuma sekedar tahu aja kalau Indonesia pernah masuk ASEAN. Hehehe. Jadi gini, pentingnya Indonesia masuk ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian antar negara-negara di Asia. Tapi kan tanpa masuk organisasi tersebut, kita juga bisa damai antar negara kalau kita juga mau berdamai. Iya, tahu. Namun tidak ada jaminan negara kita akan baik-baik saja ketika ada konflik antar negara. Jadi mau tidak mau negara lah yang menyelesaikan. Tidak ada penengah, sehingga konflik akan lama diselesaikan. Wah, ngeri juga ya. Kalau misalkan kita ada konflik dengan negara lain dengan posisi tidak masuk ASEAN, sepertinya akan terjadi perang seperti dulu lagi ketika kita dijajah. Nah kan, kejadian itu juga menjadi tamparan keras kita untuk tidak mau konflik dengan negara lagi. Sehingga kita masuk ke ASEAN untuk membangun perdamaian antar negara di Asia. Oh, singkatnya membentuk kekuatan lah ya. Yap, betul. Sehingga kita bisa saling membantu antar negara di organisasi global tersebut. Oh iya, 10 negara ya, kalau tidak salah. Iya, 10 negara untuk sekarang. Kalau dipikir juga membangun komunitas global sangat penting ya berarti.
Kita sebagai generasi milenial juga harus membangun komunitas, mau Bener tuh, kita sebagai milenial harus bisa begitu, karena membangun komunitas kita bisa mencari koneksi antar orang dan meningkatkan interaksi sosial kita. setuju banget sih, seperti OSIS ya kan? Iya, seperti itu. Guys, tadi kan kita udah bahas sejarah kan? Kalian tahu nggak apa itu kritik sastra? Bukannya kemarin udah dibahas ya? Udah dong, jadi kritik sastra itu adalah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Terus bedanya sama esai apa ya? Kalau esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Oh, jadi beda ya antara kritik sastra sama esai? Beda dong pastinya. Tapi ada juga loh persamaan kritik sastra dan esai, yaitu sama-sama disampaikan atau ditulis berdasarkan pendapat dari sudut pandang pribadi. Gitu ya. Jadi semakin paham aku tentang kritik sastra dan esai. Berarti dalam kritik sastra terdapat kelemahan dan kelebihan sebuah sastra tersebut kan? Iya benar, kalau di esai itu hanya untuk meluapkan suatu persoalan, untuk penyelesaian diserahkan kepada pembaca. Wah, makasih ya. Sekarang aku udah paham. Iya Angel. Oke, mungkin sampai segini dulu pembahasan kita kali ini. Sekian dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.